Seni rupa adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa yang dapat dilihat oleh mata maupun digunakan oleh indera peraba dalam guna menyampaikan pesan, membentuk identitas budaya, menghibur, dan alat kritik sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya bakal ngejelasin mengenai contoh-contoh dari fungsi seni rupa. Nah, yang pertama saya bakal ngebahas tentang fungsi sosial. Apa itu fungsi sosial? Jadi fungsi sosial itu memberikan kepuasan bagi banyak orang untuk melihatnya. Nah, contohnya itu yang pertama ada karya dari Bansky yaitu Girl with a Balloon. Jadi dalam fungsi sosialnya ini dia itu mencerminkan kritik dan politik. Nah, jadi dalam karyanya ini menggambarkan tentang harapan dan kehilangan dalam konteks sosial. Jadi karyanya ini sering banget muncul dalam ruang publik untuk membahas tentang isu-isu sosial dan politik. Nah, selanjutnya itu ada Monumen Lincoln dari Washington DC. Nah, monumen ini mencerminkan sebagai simbol perjuangan melawan perbudakan dalam mempromosikan persatuan nasional. Jadi, monumen ini berguna untuk menjadi tempat peringatan dalam nilai-nilai demokrasi. Nah, selanjutnya itu ada poster dari We Can Do It karya J. Howard Miller. Nah, dalam posternya ini membahas tentang gerakan-gerakan hak-hak perempuan dan peran wanita selama Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ini tuh menggambarkan tentang semangat dan keberanian dari wanita di tempat kerjanya. Jadi, poster ini sangat penting untuk dalam kampanye dalam kesetaraan gender dan perbudakan wanita. Nah, selanjutnya itu ada The Gates karya dari Christo dan Jean Claude. Jadi, dalam karya The Gates ini melibatkan ribuan banyak orang untuk melakukan The Gates ini. Jadi, gunanya itu untuk agar ada interaksi sosial dari masyarakat di sekitar situ. Nah, yang terakhir itu ada poster dari Smokey the Bear. Jadi, poster Smokey the Bear ini sering banget muncul dalam kampanye untuk guna mengedukasi masyarakat tentang bahayanya kebakaran dan pentingnya pencegahan. Jadi dalam kampanye poster ini lebih tepatnya tentang kesadaran tentang perlindungan lingkungan dan keselamatan. Seperti di gambar ini. Fungsi estetika yang pertama ada Starry Night oleh Vincent van Gogh. Lukisan ini terkenal dengan penggunaan warna yang intens dan lukisan ini menggambarkan suasana malam yang menenangkan. Lanjut ada yang kedua, David oleh Michelangelo. Patung ini menggambarkan keindahan tubuh manusia dengan proporsi yang ideal. Selanjutnya ada Composition 7 oleh Wansley Kandinsky, karya seni abstrak yang menekankan bentuk dan warna sebagai elemen utama. Composition 7 ini juga menggunakan garis-garis geometris dan warna-warna yang cerah untuk komposisi yang menarik. Selanjutnya ada Migraine Mother oleh Dorothea Lange. Keindahan dari foto ini terletak pada kemampuan menangkap memori yang penuh dengan makna. Selanjutnya yang terakhir ada Interior oleh Frank Lloyd Wright. Interior ini terletak pada estetika harmoni antara ruang dan elemen desainnya. Religius yang pertama, The Last Supper oleh Leonardo da Vinci. Lukisan ini menggambarkan momen penting dalam agama Kristen, yaitu perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Karya ini bukan hanya memiliki nilai artistik yang tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana refleksi spiritual dan meditasi bagi umat Kristen. Yang kedua, patung Buddha dari Sarnath. Patung ini menggambarkan Buddha dalam posisi meditasi yang dikenal sebagai patung Buddha dari Sarnath. Patung tersebut digunakan dalam praktik meditasi dan sebagai objek penghormatan dalam Buddhisme dan mengingatkan umat pada ajaran Buddha dan kebijakan spiritual. Yang ketiga, kaligrafi. Kaligrafi Arab dengan ayat-ayat Quran.
seringkali menampilkan ayat-ayat Quran dan digunakan untuk menghiasi masjid, di buku-buku suci, ataupun ruang-ruangan ibadah yang seringkali kita lihat setiap hari. Kaligrafi ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kata-kata suci dan ajaran agama. Yang keempat ada Candi Borobudur di Indonesia. Candi Borobudur ini merupakan suatu tempat ibadah sebagai pusat meditasi dan terbesar di dunia. Struktur dan relief-relief di candi ini menggambarkan ajaran-ajaran Buddha dan memiliki fungsi religius dalam praktik keagamaan serta dalam perayaannya itu ada untuk upacara keagamaan. Yang kelima, Torigate di kuil Shinto. Tori adalah gerbang tradisional Jepang yang menandai masuknya ke area kuil Shinto. Gerbang ini memiliki fungsi religius sebagai simbol peralihan dari dunia profan ke dunia suci, dan seringkali dihiasi dengan desain artistik yang memiliki makna spiritual. Fungsi edukasi. 1. Poster cuci tangan yang benar. Deskripsi, poster ini yang sering ditemukan di rumah sakit, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Menunjukkan langkah-langkah yang benar untuk mencuci tangan dengan gambar yang jelas. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penyakit. 2. Papan penjelasan di Museum Sejarah Alam. Deskripsi, museum sering menggunakan papan informasi dan label yang dilengkapi dengan gambar dan diagram untuk menjelaskan artefak, fosil, atau karya seni. Misalnya, papan informasi tentang dinosaurus yang menampilkan gambar dan penjelasan tentang spesies yang dipamerkan. Yang ketiga itu ada replika batu Rosetta di museum. Jadi replika batu ini digunakan untuk pengunjung mempelajari sistem penulisan kuno dan bagaimana penemuan itu dapat membantu memahami bahasa kuno. Jadi replika batu Rosetta ini sebagai pendidik tentang sejarah dan pencapaian dalam arkeologi. Nah, yang terakhir itu ada instalasi interaktif di pusat sains. Jadi, ini melibatkan pengunjung dalam eksplorasi konsep ilmiah. Contohnya, seperti model interaksi tentang gaya gravitasi. Jadi, pengunjung itu dapat mengetahui bagaimana benda dapat terpengaruh oleh gaya gravitasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.